Nah, itu bentuk dari ekspresi yang kita gunakan tadi untuk ekspresi semua X dalam kurung beberapa Y R X Y. Ya, itu merupakan kondisi di mana berlaku untuk semua orang memiliki orang yang dipercayai. Oke, lebih contoh lagi, kita beranjak ke contoh yang lebih baik lagi. Kita gunakan di sini ada dua variabel. Ya, tadi kita menggunakan satu variabel yaitu X, ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita berikan dua variabel X dan Y. Ya, kalau untuk variabel bebas, ya mau A, B, C, terserah. Ya, ini hanya sebagai suatu variabel yang sebagai hint atau simbol yang kita gunakan nanti. Oke, kita masuk di sini. Contoh, dimisalkan, ya. X dan Y itu adalah skopnya, batasan masalahnya adalah tentang manusia, ya. X dan Y, ingat ya teman, itu adalah manusia, ya. Semesta pembicaraan tentang X dan Y yaitu adalah manusia. Oke, misalkan di sini ada suatu predikat L X, Y, artinya menggunakan dua variabel tersebut di L-nya. Predikat L itu memiliki kalimat X menyukai Y. Oke, X menyukai Y. Kita kembalikan sebelumnya bahwa X dan Y itu adalah batasannya manusia. Jadi tidak berlaku untuk hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oke, jelas sampai sini? Oke. Nah, di sini kondisinya kita lihat bahwa ada L, X, Y. Nah, di sini predikat X, L, Y, di sini memiliki predikat yang memiliki dua variabel bebas, yaitu variabel bebas X dan Y. Nah, mengapa demikian? Ya, karena di sini kita belum memiliki suatu kuantor yang membatasi keterangan untuk X dan Y. Maka kondisi ini dikatakan bahwa L, X, Y itu merupakan suatu kalimat terbuka. Oke, misalkan kalau kita tambahkan suatu predikat eksistensial untuk permasalahan L, X, Y, misalkan menjadi beberapa, ya, atau ada Y. Untuk predikat L, X, Y, jadi berubah menjadi kalimatnya adalah ada seseorang yang disukai X. Nah, kok bisa demikian, Pak? Mengapa ada seseorang yang disukai X? Nah, kita lihat di sini, yang kita batasi adalah si Y-nya. Y itu bahwa kalimat sebelumnya adalah X menyukai Y. Nah, Y-nya diberi keterangan bahwa ada atau seseorang, artinya ada satu orang yang disukai oleh X. Maka kalimat menjadi ada seseorang yang disukai oleh X. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa ya. Nanti kalau kurang jelas boleh kita diskusikan di luar dari forum ini. Ya, oke. Kita lanjutkan di sini bahwa tadi ada beberapa Y untuk predikat L, X, Y. Kalimatnya adalah ada seseorang yang disukai X. Ini mengandung arti bahwa di sini predikat L itu memiliki satu variabel bebas, yaitu X. Kenapa X? Karena X belum diberikan suatu kantor atau batasan atau keterangan yang untuk menjelaskan fungsinya. Nah, jadi sehingga kalau kita tambahkan tadi yang beberapa Y, L, X, Y, itu kita tambahkan menjadi untuk variabel X-nya kita tambahkan faktor universal menjadi semua X dalam kurung beberapa Y untuk predikat L, X, Y. Nah, ini akan menjadi kalimat atau proposisi yang berbunyi setiap orang memiliki orang yang disukai. Ya, jadi setiap orang memiliki orang yang disukai. Nah, jadi kita akan membaca bahwa dari struktur yang paling dalam dahulu, teman-teman. Jadi ada berapa Y terhadap variabel atau predikat L-nya. Baru skupnya kita perluas keluar, yaitu setiap untuk variabel X. Maka di sini bahwa predikat awalnya itu LX Y itu hanya X menyukai Y. Karena X-nya adalah universal, maka menjadi setiap orang, gitu ya, memiliki orang yang disukai. Kok disukai?
ya minimal ada satu orang yang disukai oleh X. Nah, tadi karena Y tadi kita sudah berikan kuantor eksistensial yang hanya berlaku minimal satu, beberapa, atau sebagian. Oke, nah dari sini kita dapat mengetahui bahwa proposisi akhir ini dalam bentuk semua X, beberapa Y untuk predikat L, X, Y itu merupakan suatu proposisi tanpa variabel bebas. Oke, jelas sampai sini? Oke, masih jelas ya. Oke, kita lanjutkan di sini bahwa ada kondisi-kondisi di mana kuantor ini akan bekerja. Oke, yang pertama adalah kondisi di mana kita lihat di sini ada bentuk ya teman-teman, ada bentuk setiap X, beberapa X, PX. Nah, di sini X-nya cuma satu variabelnya, variabel bebas ya, ditambahkan kuantor yang berbeda dari semua X, setiap X, PX. Nah, di sini bagaimana kondisinya? Kita mengatakan apakah dia proposisi atau dia bukan. Nah, ini dapat dikatakan bahwa dia proposisi atau bukan. Kita lihat kenapa demikian. Yang kita lihat adalah kondisi di mana kuantor itu bekerja yang terdekat dengan predikat. Nah, di sini kita lihat bahwa beberapa X itu lebih dekat ke PX daripada setiap X. Ya, kenapa demikian? Nah, di sini X bukan variabel bebas untuk ya semua X atau beberapa X. Kenapa? Ikatan semua X itu tidak berlaku. Nah, jadi di sini dia akan dikatakan proposisi jika untuk kuantor semua X itu ditiadakan. Maka jadi tinggal beberapa X, PX. Nah, karena apa? Karena kecenderungannya adalah kuantor itu bekerja yang terdekat. Nah, skup paling terdekat dengan dahulu dengan predikatnya. Baru ke dia skupnya terluar. Oke. Selanjutnya, jika kondisinya adalah diberikan agak berbeda kebaliknya. Ya, tadi kita diberikan satu variabel, dua kuantor yang bekerja di dalamnya. Tetapi sedikit kebalikannya. Diberikan satu kuantor tetapi variabelnya cuma satu, predikatnya ada dua kondisi. Jadi ada dua predikat yang berbeda. Nah, misalkan diberikan semua X, PX tuh ya, dan QX. Jadi yang awal itu hubungannya adalah dalam kurung ya, semua X, PX itu dalam kurung dan QX. Nah, ini agak berbeda teman-teman ya. Di sini adalah kuantornya cuma satu, tapi predikat yang ditampilkan atau yang disajikan adalah dua, yaitu pada predikat PX dan predikat QX. Ya. Nah, di sini bahwa dikatakan bahwa skupnya X itu hanya berlaku atau bisa terdefinisi untuk semua X PX, tetapi tidak untuk semua X QX. Ya, jadi kondisi ini sama dengan hal yang awal tadi, ini bukan bentuk proposisi secara keseluruhan. Cuma dia akan proposisi jika hanya di dalam skup yang dalam kurung semua X PX. Ya, kenapa secara keseluruhan bukan proposisi? Karena tadi ada predikat QX yang tidak terdefinisi oleh X-nya. Karena semua X-nya itu hanya untuk si PX. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Oke. Lanjutnya adalah kondisi di mana berbeda lagi dari kedua tadi kondisinya. Oke, yang ketiga ini kondisinya adalah masing-masing ya. Variabelnya satu yang kita gunakan variabel bebasnya cuman kuantor dan predikatnya sama-sama dua. Ya, nah sini kita lihat bahwa dalam kurung ya semua X PX dan beberapa X QX. Nah, ini agak berbeda dengan yang bentuk kedua tadi. Ya, tadi yang bentuk kedua kita memiliki dua predikat, satu kuantor, maka dia bukan proposisi. Kalau di sini, kalau yang kita lihat di sini adalah dia memiliki dua predikat dengan dua kuantor untuk masing-masingnya. Nah, di sini mengatakan bahwa bisa dikatakan bahwa ini merupakan proposisi. Bisa. Karena apa? Di sini kita dianggap bahwa memiliki dua variabel X yang berbeda. Ya, dibolehkan sama seperti ini. Jadi karena kita memiliki dua X yang berbeda, jadi semua X PX, artinya X-nya semua itu berlaku untuk PX semua. Nah, tetapi untuk QX itu hanya beberapa. Jadi sini beberapa X QX. Jadi X-nya itu hanya beberapa yang berlaku untuk QX. Nah, dengan asumsi bahwa X-nya adalah berbeda. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami perbedaannya ya.
kapan kita gunakan dia sebagai preposisi, kapan ya bukan bentuknya. Jadi hubungannya ada, simpelnya adalah bahwa kuantor itu bekerja pada skop yang terdekat dengan predikatnya. Ya, sejauh itu kita cek lagi. Ya, jadi makanya kita harus cek kembali. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang kita akan bahas sedikit di sini. Sama halnya seperti tadi, yang contoh sebelumnya, kita akan menggunakan dua variabel bebas, yaitu X dan Y. Nah, di sini adalah kita batasi masalah juga sama, X dan Y manusia ya, teman-teman ya, biar mudah untuk mengatur analoginya. Oke, di sini diberikan predikat R, X, Y, dengan kalimat X percaya pada Y. Nah, maka kita diberikan kondisi nih, kita diminta bahwa untuk kondisi yang pertama, ya, semua X dalam kurung beberapa Y, R, X, Y. Nah, di sini ingat tadi bahwa yang kita bahas dulu di dalamnya dulu. Artinya skop yang terdekatnya dahulu. Artinya apa? Yang kita jelaskan adalah yang di dalam kurung dahulu. Nah, kalau di dalam kurung kita tahu bahwa di sini bahwa ya beberapa Y, ya. Nah, beberapa Y dipercaya oleh X. Nah, tetapi di luarnya adalah semua X untuk skupannya beberapa Y tersebut. Maka menjadi kalimatnya adalah semua orang memiliki orang yang dipercayai. Nah, itu bentuk dari ekspresi yang kita gunakan tadi untuk ekspresi semua X dalam kurung beberapa Y, R, X, Y. Ya, itu merupakan kondisi di mana berlaku untuk semua orang memiliki orang yang dipercayai. Nah, tadi minimal satu ya. Jadi karena Y-nya beberapa, maka dia tidak semua, tetapi ada yang maka dipercayai. Oke. Kondisi yang kedua, ya, agak berbeda yang tadi. Ini ditukar posisinya, ya. Dari beberapa Y, ya, berlaku untuk semua X, R, X, Y. Artinya sama dengan yang pertama tadi kondisinya ya awal ya, yang kita bahas dulu di dalam kurung. Nah, sini bahwa semua X untuk predikat R, X, Y. Nah, jadi yang semua siapa nih? Y apa X? Otomatis X. Cuma kondisinya adalah berbeda ya. Di dalam kurung si X bukan si Y, jadi berbeda. Maka kalimat akan berubah menjadi ada seseorang yang dipercayai oleh semua orang, termasuk dirinya sendiri. Nah, ini untuk kondisi yang nomor 2, teman-teman ya. Untuk kondisi beberapa Y dalam kurung semua X predikat R, X, Y. Oke. Lanjut kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga adalah hanya menukar operator kuantornya. Ya, jadi ini beberapa X dalam kurung semua Y, R, X, Y. Nah, apakah sama dengan yang nomor 1? Ya, atau yang pertama tadi? Nah, ini beda posisi cuman. Ya, menjadi kalimatnya yang awal adalah semua orang memiliki orang yang dipercayai. Nah, kalau untuk kondisi seperti ini, yang ketiga ini akan berbeda menjadi ada seseorang yang mempercayai semua orang. Ya, kenapa demikian? Karena semua ya operator semua atau kuantum universal itu hanya berlaku untuk si Y, tapi X-nya tidak semua, beberapa, ya minimal satu, makanya ada di sini. Ada seseorang, boleh beberapa orang mempercayai semua orang, itu boleh. Jadi boleh mengganti kalimatnya, cuman maknanya sama, jangan sampai tertukar ya. Ya, jadi jangan makna yang berbeda, kalimatnya sama, jangan. Tetapi boleh bentuknya berbeda, kalimatnya, tetapi maknanya sama. Oke, kondisi yang nomor 4, semua Y ya untuk dalam kurung beberapa X predikat R, X, Y. Nah, yang semua siapa nih kira-kira? Si Y yang berlaku semua Y, sedangkan X-nya beberapa. Nah, jadi akan membentuk suatu kalimat atau proposisi menjadi semua orang memiliki seseorang yang mempercayai. Nah, jadi yang semua adalah si Y. Ya, dia memiliki orang mempercayainya siapa? Ada seorang X, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jika kondisinya kuantornya adalah universal. Jadi di sini kita kondisi bahwa ya semua X dan semua Y. Nah, sini kita lihat bahwa bentuknya semua X dalam kurung semua Y predikat R, X, Y.
Maka ini sangat simpel karena semua, jadi kalimatnya mudah ini teman-teman ya. Jadi semua orang mempercayai semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ya, jadi kan kembalikan ke awal ya, X percaya pada Y. Jadi kalau dia semua, X-nya semua, Y-nya semua, otomatis semua orang percaya pada semua orang. Oke, sampai sini bisa diikuti. Untuk contoh yang lebih detailnya nanti kita sering latihan dan sebagainya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment pada video pembelajaran ini ya di channel Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.